Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya atas nama Junius Gule SPD, saya guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Ulumoroe, Kecamatan Ulumoroe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring dengan materi perbedaan agama di kelas 8 SMP Negeri 3 Ulumoroe. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Gimana kabarnya? Siap. Tidak ada yang sakit? Tidak. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak dulu mau mengecek kehadiran anak kami, atau ada yang tidak hadir. Kenalkan nanti nama-namanya. Ya, Aldora Yolanda Nitas Gule, Armida Cahaya Gule, Yuel Resmida Gule, Cinta Lecia Jupita Gule. Oh, ada semua ya? Hadir. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, atau sebelum kita masuk pada kegiatan materi kita, dan sebelumnya kemarin kita memulai untuk belajar kita ini mulai dengan berdoa. Siapa anak kami yang memimpin kita dalam berdoa? Saya, Pak. Ya, silakan di depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di kerajaan surga, Engkau sudah menolong kami dari rumah menjadi satu seperti ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon satu kuat. Bersama kita katakan, Amin. Baik, terima kasih anak kami sudah membawakan doa. Nah, biar anak-anak kami lebih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, dan siapa yang bisa memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Saya, Pak. Ya, silakan di depan. Sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional, saya undang teman-teman untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke 3. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung bernyanyi.
dulu. Ya, ada semangat belajarnya? Semangat belajar? Ya, jadi saya harap kami semuanya semangat belajar untuk mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru hari ini. Sudah dengar itu? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, perlu saya sampaikan dulu kepada anak-anak kami yang menjadi nanti kegiatannya adalah di mana anak kami nanti lebih aktif untuk memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari yang disampaikan oleh teman-teman. Dan kemudian anak-anak kami nanti melakukan kegiatan presentasi apa yang menjadi hasil kerjanya yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru nanti di depan ini. Sudah dengar itu? Sudah. Baik. Sebagai topik pembahasan kita hari ini adalah perbedaan agama. Nah, sebelum masuk kita pada topik ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ada yang bisa membaca? Ya, silakan dibaca serentak ya. 1, 2, 3. Mulai dari nomor 1. 1. Setelah mengamati media pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam agama di Indonesia. 2. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan agama di Indonesia. 3. Peserta didik mampu menganalisis tentang toleransi agama di Indonesia. 4. Melalui model pembelajaran diskursif, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan macam-macam agama di Indonesia dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak kami nanti adalah tujuan pembelajaran kita di situ ada 4. Jadi anak-anak kami sudah tahu semua tujuannya, yang dimana tujuannya adalah anak kami nanti mampu mengidentifikasi macam-macam agama di Indonesia. Kemudian nanti yang terakhirnya adalah anak-anak kami mampu mempresentasikan melalui model pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Sudah paham semuanya? Ya. Baik, kita akan lanjut. Kita akan masuk pada pembahasan kita. Sebelum kita masuk pada langkah selanjutnya, coba perhatikan gambar ini di atas. Kira-kira di anak-anak kami ada yang tahu gambar ini di atas? Ya. Gambar di atas tentang agama yang ada di Indonesia. Ya, silakan dulu. Gambar yang bagus. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya. Artinya gambar ini di atas adalah itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu merupakan suatu negara yang menganut berbagai jenis agama di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar kedua itu mengenai apa? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Jawabannya? Pak, Ya, silakan. nama tempat-tempat yang ada di Indonesia. Iya, betul sekali. Silakan duduk. Jadi, jawaban teman kalian menanggapi bahwa gambar di atas ini adalah merupakan gambar bentuk fisik tempat ibadah yang ada di Indonesia. Sudah paham itu? Sudah. Ya, kita lanjut. Biar anak-anak kami lebih paham lagi kegiatan materi kita ini, maka ada video pembelajaran yang Bapak sediakan dan silakan simak nanti video ini. Islam. Kebanyakan warga Indonesia beragama Islam. Tempat ibadah agama Islam adalah Muslim. Dan tempat ibadah umat Muslim adalah masjid serta kitab sucinya bernama Al-Quran. Pemuka agama Buddha disebut sebagai biksu atau biksuni dan upasaka atau upasika. Sama seperti agama Hindu,
Sudah lihat videonya? Ya. Jadi video tadi itu adalah menunjukkan kepada kita apa saja agama di Indonesia. Nah, baik. Siapa yang masih ingat dengan video itu yang menceritakan tentang apa tadi itu? Apa aja agama di Indonesia? Ada berapa tadi? Nah, jadi anak kami harus tahu itu ya. Baik, kita lanjut. Apa itu prioritas agama? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Prioritas agama adalah suatu keragaman agama yang berkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Ya, silakan duduk. Nah, baik, Bapak sedikit jelaskan bahwa pluralitas agama itu adalah suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki banyak jenis budaya yang berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut, baik itu budaya, baik itu suku maupun agama, harus dihargai. Tidak ada istilah membedakan sesuatu perbedaan antara individu atau kelompok. Sudah dengar itu? Sudah. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada 6 agama di Indonesia. Coba perhatikan. Ya, di sini ada 6 agama di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia itu terdiri dari 6. Yang pertama Islam. Bagaimana budaya Islam itu? Kalau di saat melaksanakan ibadah, apa contoh budayanya? Contoh budayanya adalah di saat menyapa seseorang. Apa contohnya kalau kita ketemu? Apa katanya? Kita jawab apa? Nah, itu termasuk budaya menyapa agama. Kemudian kalau Kristen, itu juga Kristen itu punya budaya juga. Contohnya apa contoh budaya kalau khususnya agama Kristen? Menyapa dengan kalimat shalom. Masih ada sukacita? Masih. Nah, itulah contohnya. Kemudian kita lanjut Kristen Katolik. Kemudian yang keempat Hindu, dan kelima Buddha, dan keenam adalah Konghucu. Jadi kalau ditanya nanti ada berapa agama di Indonesia, anak kami bisa menjawab ada 6. Sudah paham itu? Sudah. Ya, kita lanjut. Nah, gambar di sana katanya apa yang kami ketahui gambar tersebut. Itu termasuk apa itu gambar itu di atas? Itu termasuk gambar menghargai suatu perbedaan. Wujud itu adalah merupakan wujud menghargai suatu perbedaan agama, yang dimana kalau kita perhatikan pada gambar ini ada sejumlah pemuda Islam berserta dengan pihak keamanan dari TNI dan polisi, dan berserta yang kegiatan yang mengikuti kegiatan misa Natal. Jadi artinya pemuda Islam ini mereka mempunyai peran untuk menjaga kenyamanan, untuk melaksanakan kegiatan ibadah khusus agama Kristiani. Itu termasuk contoh apa? Itu termasuk contoh toleransi agama, menghargai suatu perbedaan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, silakan dibaca itu. Mulai dari nomor 1, cari cara menghargai agama dalam toleransi. Nomor 1, mulai 1, 2, 3. Bergaul dengan semua sesama tanpa membedakan status. Yang kedua, Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. yang ketiga, Memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. keempat, Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. nah itulah cara-cara untuk menghargai atau menjaga sikap toleransi agama.
lanjut lagi. Nah, kalau ada juga toleransi, tentu juga ada yang namanya konflik. Di mana-mana itu di suatu daerah tentu pasti ada yang namanya permasalahan. Ya, permasalahan ini nanti bisa berupa contohnya mengkhianati seseorang, menghujat seseorang, ya, menjelekan suatu agama orang lain, tidak menghargai orang lain di saat melakukan ibadah. Coba perhatikan. Ya, sekali lagi kita baca secara bersama. Nomor 1, apa nomor satunya? Adanya dua belah pihak, baik satu agama atau beberapa agama yang terlibat konflik sisa. Ya, yang kedua. Adanya perbedaan pemikiran. Ketiga. Adanya tujuan tertentu yang menjadikan munculnya konflik. Keempat. Adanya kepentingan di antara dua belah pihak. Ya. Jadi semua itu adalah yang memicu suatu terjadinya yang namanya konflik. Ya, kalau nanti berada di lingkungan masing-masing, contohnya ada agama yang berbeda dengan agamamu, jangan Anda menghujat atau menjelekan. Ya, kalau ada seandainya tempat ibadah, contohnya ada yang berbeda agama dengan kamu, tentu sikap Anda adalah harus menghargai seketika orang itu sedang melaksanakan kegiatan ibadah. Artinya sebagai pribadi yang baik. Sudah mengerti itu? Sudah. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini sebelum masuk kita pada kegiatan ini, sebelum anak-anak kami mengidentifikasi yang menjadi permasalahan dalam materi ini, saya tanya dulu sama anak kami. Dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, ada yang kurang mengerti atau yang kurang jelas? Sudah? Betul? Ya, baik. Sebagai kegiatan aktivitas anak kami pada kegiatan kelompok, nanti Bapak saya membagikan dari KPD dan dikerjakan nanti secara berkelompok, saling kerjasama, mengisi apa yang menjadi aktivitas pada lembar kerja pelestari ini. Sudah dengar itu? Sudah. Ya. Bapak bagi kelompok dulu ya. Yang menjadi kelompok 1 nanti Aldora Yolanditas Gula, Cahyadi Gula, Daniel Resbida, dan bersama dengan Cinta. Oke, silakan dibentuk kelompoknya langsung. Ini sebagai kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Julvan Antonius Gula, Renci dan Merta Mitwati Gula. Oke, silakan bentuk kelompok 2. Kelompok 3, Rahman Gula, Andi Cipto Gula, Rivianus Gula, dan Edison Gula. Silakan dibentuk kelompok dengan tertib. Ini sebagai kelompok 3. Sudah? Ya. Ini KPD-nya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Baik, sebelum dikerjakan, coba diperhatikan dulu. Jadi pada LKPD itu nanti saya tentukan topiknya ini mengenai agama Kristen dan agama Islam, dan kemudian ini mengenai agama Katolik dan agama Buddha, dan kemudian ini nanti agama Konghucu dan agama Hindu. Sudah? Ya, sudah paham? Sudah. Di situ nanti di LKPD itu ada nanti yang berupa pertanyaan, ada tabel. Nanti anak kami silakan isi tabel itu, ya, sesuai dengan permintaan yang diminta pada tabel tersebut. Contohnya, kalau seandainya ada pada tabel itu ini agama ini apa nama kitabnya, dan Anda jawab. Ya, sudah paham itu? Sudah. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang bersama dengan kelompoknya. Tidak. Ya.
Ya, jawaban yang paling terakhir itu nomor 1 boleh dikasih di tabel paling bawah. Ya, maksud saya boleh dikasih di sini, dikasih di bawah sini karena tidak muat jawaban di sini. Kalau di sini itu jawaban dari tabel ini itu yang dimuat, tetapi pada soal nomor 1 dibuat paling bawah. Nggak paham? Ya. Nomor 2 ada yang susah. Di dalam Nomor 3 ada yang susah dengan kerjanya. Sudah siap? Ya. Nomor 2 sudah siap? Sudah. Nomor 3 sudah siap? Sudah. Ya. Karena sudah siap, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 diberikan waktu. baik, terima kasih kesempatan telah kepada kami. Coba dengarkan ke kelompok yang lain. Pak, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang itu Aloraya Sekolah, kita mesin Sekolah, Armada Sayang Sekolah, ya ada Sekolah. Yaitu judul materi tulis kami itu agama Islam dan Kristen Protestan. 1. Agama Islam. 2. Agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau Dutch sekitar abad ke-16. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Baik. Setelah penyajian dari kelompok 1, kalau ada yang dipertanyakan yang masih belum jelas dari hasil diskusi mereka, boleh kelompok lain menanggapinya. Silakan diberikan pertanyaannya. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana sejarah munculnya agama Kristen Protestan di Indonesia? Yang kedua, apa saja hari besar agama Kristen Protestan? Ya. Ya, ada lagi teman-teman yang lain yang bisa bertanya, yang memberikan pertanyaan? Ada Dari kelompok mana? dari kelompok 3. Ya, silakan. Yang ke-1, bagaimana peran agama Islam dalam kehidupan sosial? Yang kedua, apa saja hari besar keagamaan Islam? Ya. Sudah catat pertanyaan kelompok 1? Sudah. Ya. Untuk sementara untuk mengerjakan, silakan diskusikan yang menjadi pertanyaan terbangun. Dan kita berikan waktu kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 diberikan waktu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Marta Mariawati Gula, Devon Syukurmanjaya Gula, Julpan Antonius Gula, dan Kresna Tanah Gula. Ya. Topik pembahasan kami yaitu agama Kristen Katolik dan agama Hindu. Agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad 8. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia. Telepon misionaris Kristen Franciscus mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Yang kedua, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Srawaswati. Demikian hasil kelompok kami. Kalau ada pendapat atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 2? Saya. Ya, silakan kelompok 3. Baik, ada pertanyaan kami dari kelompok 3 kepada kelompok 2. 1. Jelaskan munculnya agama Hindu di Indonesia. 2. Apa nama kitab suci agama Hindu? Ya, jadi pertanyaannya apa nama kitab suci agama
Hidup. Ya, silakan. Ya, sambil dikerjakan. Sekarang kelompok 3 diberikan waktu untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 3 terdiri atas 4 orang atas nama Bulu, Bulu, Kristianus Bulu, Agus Taman Bulu. Kami di kelompok 3 mempunyai beberapa judul dengan judul agama Hindu dan agama Buddha dan Konghucu. Yang pertama, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersama dengan perkembangan agama Hindu. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang sebagai aliran kepercayaan. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, silakan berikan pertanyaannya. Ada pertanyaan kelompok 1 kepada kelompok 3. 1. Tahun berapakah didirikan kelenteng? Ya, lanjut. 2. Apa nama Konghucu? Ya. Ada lagi yang lain? Tidak. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sesudah siap mempresentasikan, memberikan pertanyaan, silakan dikerjakan apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dan dijawab sambil memberikan kesimpulan nanti apa yang menjadi hasil kerjamu. Ya, setiap berkelompok. Sudah kan itu? Bagaimana kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana sejarah munculnya agama Kristen Protestan. Yaitu Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau Dutch sekitar abad ke-16. Ya, lanjut menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan ke kelompok 3, yaitu 1. Bagaimana peran agama Islam dalam kehidupan sosial? Yaitu peran agama Islam dalam kehidupannya berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar berjalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Itu saja jawaban kami untuk kelompok 3. Sudah jelas? Sudah. Bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Sudah. Ya, ada lagi yang ditanya untuk kelompok 1? Tidak. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kita berikan waktu kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana sejarah munculnya Kristen Katolik. Yaitu Kristen Katolik, ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad 8. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia dalam menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia. Ya, lanjut menjawabnya. Baik, kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan munculnya agama Hindu di Indonesia. Yaitu agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Agama Hindu kaya akan berbagai sejarah atau tradisi keagamaan, tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan. Kelompok 3, apakah sudah jelas? Sudah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, karena sudah selesai menyajikan kelompok 2, disebutkan sekarang kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soal pertama, tahun berapakah didirikan kelenteng? Kelenteng Banjir Tiong di Manado yang didirikan pada tahun 1809. Soal nomor 2, apa nama kitab suci Konghucu? Nama kitab suci Konghucu yaitu Shishu Buji. Demikian saja hasil jawaban kami dari kelompok 2. Gimana, sudah jelas?
Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, setelah selesai pengajian kelompok, jadi semua kegiatan anak kami sangat bagus, dan sesudah selesai mengerjakan LKPD, silakan anak kami dulu kembali ke tempat semula. Ya, sudah duduk dengan rapi? Sudah. Baik. Dengarkan penjelasan Bapak di sini bahwa di Indonesia tadi ada 6 agama. Ya. Jadi anak-anak kami tadi sudah membahasnya bagaimana sejarahnya setiap agama itu. Baik. Dari apa yang kita sampaikan hari ini, ya, sebelum kita memberikan kesimpulan, ada yang ditanya? Ya, kalau tidak ada yang ditanya, saya Bapak coba ungkap balik kepada kami atau melakukan kegiatan refleksi. Nah, yang menjadi refleksinya, apa aja tadi anak-anak kami yang tahu pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Upaya yang dilakukan untuk menyikapi pluralitas Indonesia dan caranya menghormati dan menghargai perbedaan antara bangsa, mensyukuri keragamaan karena merupakan kodrat manusia, tidak mempertentangkan suatu perbedaan namun dijadikan sebagai kekuatan kekayaan bangsa. Ya, tepuk tangan buat Naila. Nah, tadi kita ada, ya, kalau materi kita tadi dia bilang bahwa di Indonesia ada 6 agama yang disahkan. Ada yang bisa menjawab siapa saja tadi itu, apa aja itu? Saya bilang, Ya, silakan. agama Islam, Ya, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. iya. Sudah jelas semua? Iya. Jadi kita simpulkan kegiatan materi kita hari ini sebelum kita tutup bahwa ada kesimpulan di sini adalah pluralitas agama. Ya, yang dimaksud pluralitas agama, silakan baca. Pluralitas agama adalah satu. Silakan baca 1, 2, 3. Pluralitas agama adalah suatu keragaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Kedua, Agama yang diakui di Indonesia terdiri dari 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. ya, ketiga. Toleransi agama yaitu sikap berlaku menghargai perbedaan antara sesama. Keempat, Konflik agama adalah suatu pertikaian antara pemahaman dengan sesama agama maupun dengan agama lain. semua ini di atas adalah merupakan kesimpulan kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum Bapak menutup, ada tugas mandiri yang Bapak siapkan dan silakan nanti ini dikerjakan secara individu. Dan ini nanti dikumpul sekarang. Ya, sudah dengar itu? Sudah. Ya. Ya, jadi di situ pada tugas mandiri itu ada alternatifnya 4, ya, untuk Pak Mus, tapi silakan dipilih jawaban yang paling tepat, ya. Sudah dengar itu? Sudah. Ya, mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Ya, karena sudah selesai, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan di depan. Ya.
Karena sudah selesai, sebelum kita tutup, saya harap keberadaan kami semua, apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, silakan nanti belajar di rumah, dan silakan anak-anak kami lebih semangat lagi belajar. Nah, sudah dengar itu? Sudah. Baik, sebelum kita tutup, dan yang menjadi nanti pembahasan kita minggu depan adalah silakan nanti belajar di rumah mengenai konflik sosial. Sudah dengar itu? Sudah. Ya. Silakan kita berdoa. Silakan siapa yang memimpin kita dalam berdoa? Saya Ya, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan dari pagi hari ini ya Tuhan hingga menuju siang ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami ya Tuhan. Dan Tuhan, itu bukan Engkau tekan kebaikan kami ya Tuhan, itu sudah memberikan belas kasihan kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, begitu juga mata pelajaran yang kami pelajari hari ini ya Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, antarlah kami ke rumah kami masing-masing ya Tuhan dengan selamat Tuhan. Inilah doa kami yang sesingkat ini ya Tuhan, arahkanlah sesuai dengan rencanamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Ya. Baik, karena sudah selesai hari ini, itu saja pembelajaran kita hari ini. Dan kalau pulang nanti silakan pulang ke rumah, jangan main-main di jalan. Dan sebelumnya saya sapa kita, selamat siang, jauh.